Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dead Hunt. Film ini rilis pada tahun 2022. Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang anak remaja sedang diajari cara menembak oleh ayahnya. Anak ini bernama TJ. Sebenarnya ayahnya TJ ini mengajari anaknya menembak untuk berburu. Namun yang mereka buru bukanlah binatang, melainkan manusia. Kemudian scene berpindah 50 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan seorang pengusaha yang bernama Ray dan seorang wali kota. Saat ini Ray berada di sebuah kota kecil. Rencananya Ray ingin mendirikan perusahaan di kota ini. Karena hal itu Ray ingin menyogok wali kota ini agar bisnisnya lancar. Sayangnya wali kota ini menolak sogokan dari Ray. Karena hal itu Ray pun sangat kecewa. Ray datang ke kota ini bersama asisten sekaligus selingkuhannya yang bernama Brooke. Rencananya selain berbisnis, Ray akan liburan juga bersama Brooke di kota kecil ini. Tak lama kemudian Brooke memberikan hadiah kepada Ray. Hadiah itu berupa kompas. Singkat waktu Ray dan Brooke pun mampir ke sebuah SPBU. Dan tanpa mereka sadari, ada dua orang kopet yang mengintai mereka dari kejauhan. Di sana juga ada seorang sheriff yang bernama Gary. Beberapa saat kemudian Ray memutuskan untuk lewat jalan pintas menuju ke hotel mereka. Tak lama kemudian mobil kopet tadi juga melintas di jalan yang sama dengan Ray. Di sana Ray merasa curiga dengan kedua kopet ini. Tak berselang lama Gary pun muncul. Karena hal itu Ray pun menjadi sedikit lega. Namun yang terjadi, Gary malah menginterogasi Ray. Di sana Gary menemukan sebuah senjata di mobil Ray. Dengan lantang Ray pun mengatakan ke Gary, "Aku memiliki surat izinnya kok. Dan senjata itu legal." Mendengar itu Gary tak peduli. Tak lama kemudian dua orang kopet tadi mendatangi Gary. Kedua kopet ini adalah TJ dan Rick. Ternyata Gary bekerja sama dengan para kopet ini untuk menculik Ray dan Brooke. What the hell's going on here? Take Trans Am and park it out back of the marina. Setelah itu Ray dan Brooke dibawa ke tepi danau. Di sana para kopet ini menyewa sebuah perahu milik si Nolan. Tak berselang lama Ray dan Brooke pun dibawa ke sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Sesampainya di pulau itu Ray memberikan jam mahalnya kepada TJ. Mendengar itu TJ pun menolaknya. Karena hal itu Ray pun menawarkan duit yang banyak kepada TJ untuk tebusan dirinya dan Brooke. Karena kesal dengan sikap Ray, TJ pun langsung membawa Ray dan Brooke ke kabin miliknya. Di kabin itu Brooke sempat melukai Gary. Sayangnya Brooke tak bisa kabur. Karena hal itu TJ pun memutuskan untuk menyekap Ray dan Brooke di gudang. Pada malam harinya para kopet ini mulai menyusun rencana. Rencananya para kopet ini akan melepas Ray dan Brooke di pulau ini. Setelah itu para kopet ini akan membunuh Ray dan Brooke dengan cara memburunya, layaknya seperti memburu binatang. Ternyata TJ, Rick, dan Gary ini sudah bertahun-tahun melakukan hal ini. TJ mengajak Rick dan Gary memburu manusia setelah ayahnya meninggal. Keesokan harinya para kopet ini pun mempersiapkan senjatanya sebelum memburu. Setelah itu para kopet ini mulai melepaskan Ray dan Brooke. You're gonna feel a rush of adrenaline. Di sana Brooke dan Ray tampak ketakutan. Sedangkan para kopet ini sudah mulai bergerak untuk memburu. Tak berselang lama para kopet ini memutuskan untuk berpencar mencari Ray dan Brooke. Sementara itu Ray dan Brooke berencana akan kembali ke kabin untuk mencari senjata. Beberapa saat kemudian Ray berhasil menyerang dan merebut senjata Gary. Namun sayangnya Ray harus menderita karena luka tembak.
Di sisi lain, para kopet ini mulai ketakutan karena Ray berhasil mencuri senjata Gary. Tak lama kemudian, para kopet ini berhasil lagi menemukan keberadaan Ray dan Brooke. Karena hal itu, Ray menyuruh Brooke untuk kabur. Naasnya, Ray harus tewas di tangan para kopet ini. Melihat itu, tentu saja Brooke menjadi sedih. Setelah para kopet ini pergi, Brooke datang lagi ke jasad Ray untuk mengambil kompas dan senjata milik Gary tadi. Tak lama kemudian, Brooke terkena tembakan dari Gary. Syukurnya Brooke berhasil kabur. Tak berselang lama, Brooke melihat sebuah kalung. Setelah didekati, ternyata kalung itu milik para korban kopet ini. Setelah itu, Brooke pun pergi ke kabin milik TJ. Di kabin inilah Brooke mengobati lukanya, serta mengambil senjata yang ada di sana. Dan tanpa sengaja, Brooke mengambil HT milik Gary. Dengan HT itulah Brooke mencoba meminta bantuan, dan suara Brooke didengar oleh HT milik Rick. Karena hal itu, para kopet ini pun tahu bahwa Brooke berada di kabin. Dengan bergegas, para kopet ini pun segera kembali ke kabin. Setelah sampai di kabin, mereka tak menemukan keberadaan Brooke. Di kabin itu pula, para kopet ini menyadari bahwa Brooke berhasil mencuri beberapa senjata mereka. Beberapa saat kemudian, Brooke menembakkan Suar, dan hal ini diketahui oleh para kopet ini. Hingga pada akhirnya Brooke pun mulai memberanikan diri menyerang para kopet ini. Alhasil, Rick pun luka parah karena serangan dari Brooke. Setelah keadaan aman, TJ dan Gary pun membawa Rick ke kabin mereka. Sialnya, di saat mereka akan mengobati Rick, kotak P3K mereka sudah kosong karena sudah dicuri oleh Brooke. Karena hal itu, TJ dan Gary pun akan menggunakan plan B, yaitu memburu dengan cara yang brutal. Namun yang terjadi, Gary harus tewas di tangan Brooke. Karena hal itu, TJ pun kembali lagi ke kabin. Dan dengan gilanya, TJ malah membunuh Gary. Lalu TJ mengambil senjata andalannya untuk memburu Brooke. Di sini TJ mengira Brooke sudah tewas. Setelah itu, TJ berencana akan meledakkan kabinnya dengan dinamit untuk menghilangkan barang bukti. Sayangnya Brooke sudah berada di kabin itu tanpa disadari oleh Gary. Setelah itu, inilah yang dilakukan Brooke. Keesokan harinya, Nolan datang untuk menjemput para kopet itu. Namun hingga pada akhirnya Brooke pun berhasil keluar dari pulau itu. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.